Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syahadu la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah anak-anak sekalian, pagi ini kita bisa berjumpa kembali. Semuanya masih dalam kondisi sehat. Sehat kan? Ya, alhamdulillah. Kita patut bersyukur kepada Allah atas kesehatan yang masih diberikan kepada kita sampai hari ini. Dan juga keimanan yang masih dianugerahkan kepada kita semua untuk pagi ini. Untuk pagi ini sebelum kita mulai pembelajaran, kita awali dengan berdoa bersama dulu. Silakan dipimpin, silakan dipimpin. Mari siap gerak. Doa mulai. Selesai. Ya, alhamdulillah. Untuk pagi ini yang tidak hadir siapa? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 ya, siapa? Oh, Dibral sama Muhammad Ihsan. Dibral apa? Oh, Fasin. Semuanya? Muhammad Ihsan juga? Oke. Oke, alhamdulillah. Kan anak, untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, kita awali dengan tadarus dulu. Silakan dilihat. Ya, kelihatan ya? Mari kita baca bersama-sama, silakan menirukan. Ini silakan dilihat. Kelihatan ya? Yang dari belakang masih kelihatan ya? Ya, yuk kita tadarus bersama, kita awali dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadiluhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bih wala in sabartum lahuwa khairul lissabirin. Ya, shadaqallahul azim. Ya, yang kita baca ini ada dari surat An-Nahl ayat 125 dan 126. Ini tentang perintah ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Perintah untuk berdakwah, untuk menyeru, untuk mengajak kepada orang lain dengan hikmah dan mau'izah hasanah. Ya, alhamdulillah anak-anak sekalian, kita sudah awali dengan tadarus. Anak sekalian, untuk selanjutnya kita nyanyikan bersama lagu nasional, lagu wajib. Silakan dilihat, silakan ditirukan di sini ya. Silakan dilihat sini, nanti kita putarkan. Agar lebih semangat untuk pagi ini, coba berdiri dulu sebentar, berdiri sebentar. Berdiri. Ya, berdiri di tempatnya masing-masing saja. Silakan lihat ke sini, kemudian kita nyanyi bersama. Silakan ditirukan ya. Ya. Yo. Bangun pemudi-pemuda Indonesia. Tangan bajumu sing-singkan untuk negara. Masa yang akan datang, kewajiban mula menjadi tanggunganmu terhadap Nusa. Menjadi tanggunganmu terhadap Nusa. Sudi tetap berusaha, jujur dan ikhlas. Tak usah banyak bicara,
terus kerja keras, hati teguh dan lurus, pikir tetap jernih, bertingkah laku halus, hai putra negeri. Bertingkah laku halus, hai putra negeri. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Seperti di judul ini tadi ya, wahai pemuda-pemudi, seperti kita. Ada yang sudah hafal lagu ini? Ada yang baru ingat atau baru tahu lagu ini? Siapa sih lagi ngerti? Siapa yang baru tahu? Bangun Pemudi Muda. Ada yang sudah hafal? Sudah hafal? Iya. Dulu di SMP pernah menyanyikan lagu ini? Iya, tentang bangun pemuda-pemudi ya. Kalian sekarang sudah menjadi pemuda-pemudi, bukan lagi anak-anak. Nah, sehingga harus seperti tadi disampaikan di dalam lagu itu. Seorang pemuda-pemudi sing-singkan lengan baju untuk mengisi bangsa dan negara kita yang dulu sudah diperjuangkan oleh para pahlawan bangsa. Sekarang kalian menyingsingkan lengan baju untuk mengisi kemerdekaan. Nah, cara mengisinya bagaimana? Salah satunya adalah dengan mengajak-ajak pada suatu kebaikan terhadap teman-teman kita, terhadap orang-orang di sekeliling kita, keluarga kita, dan semuanya. Orang-orang yang di sekeliling kita untuk selalu kita ajak pada kebaikan dan kita larang kalau kita melihat suatu yang buruk atau suatu kemungkaran. Oleh karena itu, terkait dengan hal tersebut, tujuan kita pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama siswa mampu membandingkan ketentuan khutbah dengan tabligh dan dakwah. Dan yang kedua, siswa mampu menyusun naskah tabligh atau dakwah dengan baik sesuai ketentuan syariat Islam. Dan yang ketiga, siswa mampu mempraktikkan tabligh atau dakwah dengan baik dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Jadi kalian nanti diusahakan bisa mempraktikkan tabligh atau berceramah atau kultum bentuknya, atau mungkin kajian dan sebagainya sebagai pengisinya. Kalau selama ini barangkali kalian masih menjadi pendengar mungkin, atau ada yang pernah mengisi kajian. Siapa tunjuk jari yang pernah ngisi kajian gitu? Ngisi TPA siapa pernah? Beri kajian TPA siapa? Enggak ada sekelas ini. Ngisi kajian remaja. Misalnya pas remaja Karang Taruna atau pas di remaja masjid gitu, kalian yang menyampaikan gitu pernah nggak? Kultum mubeng atau gantian gitu? Siapa yang pernah? Belum pernah sama sekali? Kenapa belum pernah? Nggak pede. Kenapa lagi? Kenapa nggak pernah? Kenapa kamu belum pernah menyampaikan di ceramah atau kultum atau apa di depan umum? Nggak pede tadi yang jawab. Terus apa lagi? Kenapa? Siapa? Siapa tadi namanya siapa yang putra? Imam. Nah, imam toh. Apa mam? Nek kowe urung pernah mergane apa? Malu. Kurang pede, malu. Nek Rafiq, nek belum pernah mengisi apa gara-gara? Belum pernah kultum, belum pernah. Ngopo? Karena apa? Malu, kurang pede, apalagi? Belum bisa? Sudah bisa? Jadi sudah bisa apa belum bisa? Sudah bisa ngisi. Oke, nanti bisa dibuktikan. Nah, sudah bisa. Oh enggak, tapi belum pernah yang ngisi di pas remaja-remaja temennya gitu kamu yang ngisi? Belum pernah. Tadi mungkin permasalahannya kurang pede, terus masih malu, atau memang belum bisa atau belum menguasai, bisa jadi. Nah, itu yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Kenapa banyak sekali teman-teman kalian remaja itu banyak yang belum bisa kultum, belum bisa seperti kalian tadi, masih malu, kurang pede. Oleh karena itu untuk mengawalinya kita lihat dulu video yang berikut ini. Padahal dulu itu Islam sehingga menyebar di Indonesia seperti sekarang menjadi mayoritas itu atas dakwah yang luar biasa yang dilakukan oleh Wali Songo. Ini kita tonton sebentar videonya. Berkembang sangat pesat. Nih. Keagungan isi ajarannya, tetapi juga strategi dakwah yang Silakan lihat dulu.
berbicara tentang sejarah masuknya Islam di Nusantara, khususnya Pulau Jawa, tak terlepas dari peran Wali Songo. Wali Songo adalah lembaga dakwah yang beranggotakan 9 tokoh penyebar agama Islam. Mereka berdakwah secara sistematis dan terorganisasi dalam melakukan usaha-usaha pengislaman masyarakat Jawa dan masyarakat di pulau-pulau lainnya. Anggota Dewan Dakwah ini tetap 9 orang, sehingga jika ada salah satu seorang anggotanya yang wafat, maka anggota lain masuk menggantikan. Semuanya bergelar sunnah, yang merupakan gelar kehormatan sekaligus gelar guru spiritual yang memiliki sejumlah keistimewaan. Masing-masing memiliki tugas dalam dakwah Islam melalui berbagai sistem nilai dan sistem sosial budaya masyarakat. Ke-9 anggota Wali Songo yang termasyhur antara lain Sunan Gempit, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Ya, ini tentang Wali Songo. Mereka lah yang sangat berjasa sehingga Islam sekarang sudah berkembang di Nusantara. Mereka berdakwah, mereka mengisi kajian, ada kumpulan orang gitu diberi kasih pengertian-pengertian. Mereka juga bukan hanya menceramai, tapi dia terjun langsung. Ada yang sebagai membangunkan bangunan rumah, ada yang membuat bendungan, ada yang mengajarkan bercocok tanam dan sebagainya dengan hikmah dan mauidhah hasanah. Ada juga dengan memberikan nasihat-nasihat juga, memberikan nasihat-nasihat. Itu Wali Songo. Nah, akan tapi sekarang ini, sebentar ya. Sekarang ini masih banyak siswa atau remaja yang belum berani tampil untuk tausiah. Kenapa? Karena tadi malu, kurang pede dan sebagainya. Oleh karena itu ini yang kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Sebentar saja. Oke, silakan langsung berkumpul berkelompok. Silakan berkelompok. Langsung aja. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 gitu ya. Yang satu belakang ikut utara. Langsung saja. Silakan langsung. Ini saya silakan berkumpul. Ini saya silakan berkumpul. Ya, kelompok 1, 2, 3, 4. Ini saya bagikan ya. Ya, silakan didiskusikan itu tentang perbandingan antara khutbah, tabligh dan dakwah juga dengan penyusun. Silakan susun naskah khutbah yang sesuai dengan syariat Islam, mulai dari pembukaannya, kemudian isinya bagaimana, dan penutupnya dan sebagainya. Silakan didiskusikan dan nanti silakan untuk bisa dipresentasikan. Oke, silakan.
kita cukupkan diskusinya. Oke, cukup. Kemudian kita lanjutkan dengan mempresentasikan. Coba dari yang pertama tentang persamaan dan perbedaan antara khutbah dengan tabligh dan dakwah. Saya tunjuk saja dari kelompok sana. Silakan dibacakan apa saja persamaan dan perbedaan. Berdiri aja dulu. Kertasnya di bawah kertasnya. Ya, gitu. Sampingnya. Ya, silakan dibacakan hasilnya, persamaan dan perbedaannya. Yuk. Persamaan antara khutbah dengan tabligh dakwah. Sama-sama merupakan bentuk kegiatan amal ma'ruf nahi munkar. Ya. Sama-sama kegiatan untuk mendakwahkan ajaran Islam. Sama-sama memperoleh janji keberuntungan bagi umat pelakunya. Terus perbedaannya? Perbedaan khutbah dengan tabligh atau dakwah. 1. Dengan segi pelaku, khutbah dilakukan oleh manusia laki-laki, sedangkan tabligh boleh dilakukan oleh manusia laki-laki maupun perempuan. Iya. 2. Dari segi ketentuan, khutbah terikat oleh rukun, sedangkan tabligh tidak ada rukunnya. Ya, sampai dibaca. Oke. Itu yang sudah disampaikan dari kelompok 1, 2, 3, 4. Kelompok yang keempat. Perbedaan antara khutbah dengan tabligh dan dakwah salah satunya adalah kalau khutbah itu ada rukunnya. Seperti yang dulu kita pelajari, ada harus ada sholawat, syahadat, puji syukur, harus mendoakan. Tapi kalau tabligh lebih leluasa, lebih bebas. Kemudian yang menyampaikan kalau khutbah laki-laki, kalau tabligh siapapun bisa, tabligh dan dakwah siapapun bisa. Yang putri bisa menyampaikan, bisa tabligh, bisa kultum, bisa ceramah. Dan kalau khutbah hanya terbatas di khutbah Jumat, khutbah Id dan sebagainya. Kalau tabligh lebih leluasa, kapanpun bisa. Ya, itu diantara perbedaannya. Ada yang menanggapi? Apalagi perbedaannya yang kurang kira-kira? Apa kira-kira yang perbedaan khutbah, tabligh dan dakwah? Ya, cukup ya. Kita lanjutkan dengan mempresentasikan yang hasil kalian dalam menyusun tabligh atau menyusun naskah dalam berdakwah. Silakan dari kelompok sana sudah, sini. Rodia silakan maju untuk mempresentasikan. Ya, untuk berceramah nanti silakan diberi penilaian. Silakan menilai. Sini silakan. Sini aja, dekat sini biar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrifil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Jamaah yang berbahagia, musibah demi musibah datang bertubi-tubi mendera bangsa kita, bangsa Indonesia. Gempa bumi, banjir, insiden pesawat jatuh, gunung meletus, dan yang masih terus mengancam adalah pandemi COVID-19. Sebagai umat Islam, kita wajib meyakini bahwa semua musibah terjadi dengan kehendak dan takdir Sang Pencipta alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Masya Allahu kana wa malam yasya lam yakun. Artinya, apapun yang dikehendaki oleh Allah pada azal, maka pasti terjadi. Dan apa yang tidak dikehendaki pada Allah azal, maka pasti tidak terjadi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bagi kita seorang muslim, datangnya musibah dapat dimaknai dengan dua makna. Yang pertama, musibah-musibah ini dapat dimaknai sebagai ujian dari Allah untuk meningkatkan derajat kita. Apabila kita mampu menahan hawa nafsu untuk bersabar dengan ridho terhadap kehendak dan takdir Allah, maka Allah akan meningkatkan derajat kita di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mayuridillahu bi khairai yusib minhu." Maknanya, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan menimpakan musibah kepadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kedua, musibah-musibah tersebut dapat dimaknai dengan sebagai azab Allah yang dimajukan di dunia sebelum azab yang lebih pedih di akhirat.
Karena meskipun secara azab atas dosa umat Muhammad akan ditimpakan di akhirat, namun ada beberapa dosa yang azabnya dimajukan di dunia. Dalam beberapa riwayat hadis dijelaskan bahwa sebagian dosa yang dilakukan oleh manusia dimajukan azabnya di dunia, seperti dosa durhaka kepada kedua orang tua, dosa memutuskan silaturahim, dan dosa diamnya umat Islam dari kemungkaran yang terjadi di masyarakat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya bersabda, Inna nasa idaro aul mungkar falam yugoyiru au syaka ayu ummahum Allahu bi ikobo. Rawahu Ahmad. Artinya sesungguhnya manusia apabila mereka melihat kemungkaran dan mereka tidak mengubahnya, maka dikhawatirkan Allah akan menimpakan azab pada mereka secara merata. Oleh karena itu, mari kita saling mengingatkan, saling menasihati agar kita dijauhkan dari azab Allah. Demikian penyampaian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang luar biasa dari Rodia ya. Rodia. Ya, luar biasa penampilan Rodia yang pertama langsung bagaimana menurut penilaian kalian? Bagaimana, Mam? Sudah sangat bagus ya, kelancaran membaca Qur'annya, hadisnya juga bagus. Kemudian yang kurang apa kira-kira? Kalau yang perlu dibenahi apa? Rodia sudah pernah ngisi apa KTP atau gitu? Belum. Lah biasanya apa yang kajian remaja atau apa pas Karang Taruna gitu pernah memimpin gitu? Belum pernah juga. Ya, tapi sudah bagus. Berarti tinggal melaksanakan. Yang kurang seperti tadi ya, salah satu yang kurang itu yang perlu ditingkatkan lagi adalah mimik muka. Tapi karena ini tadi tertutup oleh masker, jadi kita yang nggak tahu. Tapi minimal ada interaksi mata dengan pendengar, kemudian ada tangan atau apa yang diperlukan seperti itu ya. Tapi sudah sangat bagus, sudah lancar, kemudian menyampaikan dengan intonasi yang baik, isinya juga bagus. Oke, itu sebagai pembanding coba silakan lihat sebentar ini. Ini tips untuk kultum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, kita masuk pada tahap pertama dalam penyampaian sebuah presentasi. Sebenarnya saya ingin menyampaikan begini. Ada orang yang bertanya kepada saya, Mas Maliki, gimana sih cara membuka profil? Ya, ada lagi orang bertanya kepada saya, Mas Maliki, gimana sih kalau kita udah maju itu terus kita mau ngapain? Ya, ini pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab pada kesempatan kali ini. Banyak orang yang ternyata ketika mereka sudah maju, mereka tampil di depan, mereka bingung mau ngapain. Betul? Ya. Nah, oleh sebab itu, tahap ini yang benar-benar harus clear. Tahap pertama take off yang harus pertama dilakukan adalah kita pertama kali menyampaikan salam, puji-pujian, dan sapa. Perhatikan sahabat sekalian, ketika kita maju di depan, kemudian kita berdiri di hadapan pendengar, maka 3 langkah pertama ini harus kita sampaikan. Apa itu? Pertama salam, yang kedua puji-pujian, yang ketiga sapa. Dan dicontoh, ya. Ketika kita maju, kemudian kita sampaikan, seperti biasa, sudah menjadi keumuman, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah karena pada hari ini kita dipertemukan dalam forum yang sangat mulia ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa, yang saya hormati Bapak Kepala Ketua
Ya seperti itu kira-kira dalam tips dalam membuka sehingga kita tidak grogi. Yang pertama harus salam, terus kemudian puji-pujian, kemudian menyapa dulu. Itu yang bisa kita lakukan. Sebagaimana tadi sebenarnya sudah dilakukan juga oleh Rodia tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu salam. Kemudian puji-pujian ya alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian menyapanya bagaimana tadi? Para hadirin yang berbahagia atau jamaah yang berbahagia yang dimuliakan Allah, itu sudah menyapa. Terus kemudian baru lanjut ke isinya. Dan itu sudah bagus Rodia tadi. Seperti ini tadi ya kira-kira. Oke, untuk pembelajaran kali ini kita cukupkan dulu untuk tapi sebelum kita akhiri kita simpulkan dulu untuk maju tadi diantaranya apa dari kegiatan ini tadi yang harus kita kalau kita mau maju tadi apa yang pertama tadi? PD, harus PD dulu, betul. Apalagi tadi? Menyapa. Yang pertama menyapa. Sebelum menyapa apa tadi? Mengucapkan salam, betul. Salam, kemudian sampai di depan puji-pujian kepada Allah, kemudian menyapa ke peserta atau hadirin. Setelah itu baru menyampaikan isinya. Ya, bagaimana agar kita tidak grogi, agar kita tidak malu? Bagaimana? Salah satu caranya adalah dengan membiasakan atau berlatih terus. Ya, berlatih terus. Ini kesimpulan yang kita petik pada pagi hari ini. Untuk kemudian nanti penilaiannya langsung di LKPD yang tadi sudah kalian kerjakan. Nanti saya ambil untuk penilaian. Dan untuk pertemuan yang datang kita akan mempelajari bab berikutnya yang kaitannya dengan sejarah Islam. Kalau tadi sudah kita lihat juga tentang video bagaimana Wali Songo dalam menyebarkan Islam di tanah Jawa, nanti kita juga akan mempelajari tentang sejarah Islam, khususnya di wilayah dunia. Oke, untuk begitu pembelajaran kali ini, semoga ini menjadi pembelajaran yang sangat menyenangkan dan saya berterima kasih pada kalian semua yang sudah antusias dan ada yang berani maju dan menyampaikan pendapat dan luar biasa. Kalau ada yang perlu dibenahi, nanti silakan disampaikan. Apa yang perlu dibenahi, silakan disampaikan di grup WA kelas. Oke, untuk selanjutnya kita akhirkan dulu untuk pertemuan pada kesempatan kali ini. Silakan salah satu, silakan kembali ke tempat dunia dulu. Untuk mengakhirinya, untuk kegiatan pada kesempatan pagi ini, marilah kita akhiri dengan doa kafaratul majelis bersama-sama dan berhamdalah. Membaca doa kafaratul majelis bersama-sama, kita mulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya.